Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 dengan sukacita yang besar daripada Tuhan. Pasti saya percaya Bapak Ibu Saudara akan menyambut setiap kebenaran firman Tuhan dengan hati yang girang. Karena firman Tuhan itu datangnya dari Tuhan, miliknya Tuhan. Kami manusia hanya alat pengantara untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara semua. Oleh karena itu mari kita sama-sama menghormati firman Tuhan dan menikmatinya dengan penuh sukacita. Sama-sama kita buka firman Tuhan Markus pasal 7. Markus pasal 7, kita akan menyimak ayat firman Tuhan ini di ayat pertama sampai terakhir. Tetapi saya akan membacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bacakan ayat 14 sampai ayat 21, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahami Saya ulangi, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah hal yang menajiskan orang. Sebelum saya menjabarkan firman Tuhan ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah lebih dulu mengetahuinya. Karena sangat jelas apa yang kita baca dalam teks firman Tuhan Markus pasal 7 ayat 14 sampai 21. Meskipun sudah diawali dari ayat 1 menjelaskan apa yang najis bagi orang, apa yang menajiskan kehidupan kita. Yang kita akan renungkan bersama-sama pada hari ini tentang peristiwa atau perkataan Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang banyak. Dikatakan pada ayat 14 Tuhan memanggil banyak orang dan berkata kepada mereka, menjelaskan bahwa yang najis dari seseorang itu sesuatu yang berasal dari dalam, yang keluar dari mulutnya, itulah yang menajiskan orang. Dan ketika kita membaca firman Tuhan ini, murid-murid Tuhan Yesus pun tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Apa arti dari ucapan Tuhan Yesus tersebut. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, murid-muridnya bertanya lagi kepada Tuhan Yesus, apa arti dari perkataannya tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar hal yang menajiskan orang. Saya punya pertanyaan bagi saya, bahkan kita semua. Saya mungkin punya jawaban tersendiri, Bapak Ibu Saudara mungkin punya jawaban. Apa yang Bapak Ibu Saudara hari-hari ini selalu ingin atau suka perkatakan kepada orang lain? Apakah itu kata-kata yang penuh kasih? Apakah itu kata-kata yang merupakan kata-kata perintah dengan nada perintah, atau apakah kata-kata itu selalu berdasarkan kata yang lemah lembut, meskipun marah tapi tidak harus berteriak-teriak?
Ya, yang dapat menjawabnya setiap kita pribadi masing-masing ya. Karena kita tidak saling mendatangi satu dengan yang lain di rumah kita masing-masing. Dan apa yang kita lakukan di tempat kita masing-masing, tentu ada satu pribadi yang selalu melihat setiap kita, yaitu Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu, setiap hal yang kita perbuat, setiap hal yang kita perkatakan, Tuhan dengar, Tuhan tahu. Bahkan apa yang belum kita perkatakan sekalipun, Tuhan tahu. Apa yang belum kita lakukan, Tuhan juga tahu. Oleh karena itu, mari kita simak bersama-sama hal yang menajiskan orang. Jelas sekali dari firman Tuhan ini, ketika ada orang-orang yang menuduh murid-murid Tuhan Yesus, mereka melakukan hal yang najis dengan makan menggunakan tangan mereka. Mereka juga ya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi pada waktu itu punya tradisi tertentu ketika mereka makan. Ketika mereka mencuci perkakas-perkakas, itu ada hal-hal tertentu yang mereka lakukan. Oleh karena itu ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus makan menggunakan tangan secara langsung, mereka berkata murid-murid Tuhan Yesus sedang melakukan hal yang najis. Karena menurut mereka sebelum makan harus membasuh tangan. Secara medis itu sangat benar Bapak Ibu, itu sangat betul sekali dan layak kita lakukan. Sebelum kita makan harus kita mencuci tangan terlebih dahulu. Apalagi sekarang masih masa-masa corona Bapak Ibu Saudara ya. Selain cuci tangan, orang pakai hand sanitizer supaya tangannya terjaga, virus-virus yang ada di dalam tangan kita, kuman-kumannya mati, bahkan hilangkan begitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan katakan apa yang dilihat Tuhan bukan apa yang dilihat oleh manusia, bukan apa yang dipandang oleh mata, bukan yang dari luar, bukan hal makanan. Dan di sini juga kita belajar Bapak Ibu tentang makanan ya. Tidak ada yang najis, semua halal dikatakan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-19. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang berkata, oh itu makanan yang najis, itu makanan yang najis. Tidak ada yang najis Tuhan Yesus katakan. Dalam pasal yang lain dikatakan asalkan ketika kita makan dengan mengucap syukur, artinya berdoa. Bukan hanya terima kasih Tuhan, puji Tuhan saya bisa makan. Bukan hanya ucapan syukur seperti itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Jadi semua makanan yang kita makan, kita bisa nikmati itu halal. Asalkan kita berdoa kepada Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi menuduh bahwa murid-muridnya telah melakukan kesalahan. Sebenarnya dakwaan-dakwaan ini mereka lakukan hanya karena ingin mendakwa dan mencari kesalahan guru mereka Tuhan Yesus. Artinya, kalau murid-muridnya melakukan kesalahan berarti guru yang mengajarkan mereka tentang kebenaran berarti juga salah. Demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kita melihat hal yang menajiskan seseorang dikatakan apa yang masuk ke dalam mulut manusia itu tidak menajiskan. Juga dijelaskan karena apa yang masuk dalam mulut orang, apa yang kita minum, kita makan, dikatakan itu tidak ke hati kita. Tetapi makanan minuman itu larinya atau turunnya ke perut kita. Dan firman Tuhan yang menjelaskan bahwa pada akhirnya makanan minuman itu dibuang ke jamban. Jadi tidak menajiskan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan dosa ketika kita makan makanan yang mungkin bagi orang lain terlarang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Ayat ini mendukung kita untuk tetap menikmati apa yang Tuhan ciptakan. Lalu dikatakan pada ayat 15. Apa yang keluar dari dalam itulah yang menajiskan orang. Apa yang keluar? Artinya firman Tuhan ini menjelaskan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita perkatakan. Ketika kita berkata-kata yang kotor, nah itu yang najis. Ketika ada sesuatu hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Tuhan. Seperti dijelaskan tadi ya di dalam ayat 21 sampai ayat 23, semua hal-hal ini ya itu yang merupakan hal najis, baik percabulan, perzinahan, pikiran jahat, kejahatan, kesombongan, kebebalan. Dikatakan semua yang berasal dari hati kita dan kita keluarkan, kita lakukan. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu berasal dari hati. Bukan dari bagian tubuh kita yang lain. Itu yang menajiskan. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang keluar dari mulut itulah yang berasal dari hati kita.
Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Pada ayat 21 dijelaskan demikian. Dari hati timbul segala pikiran yang jahat. Oleh karena itu bagaimana supaya tidak ada hal-hal yang menajiskan hidup kita, hidup seseorang, ya. Kelola hati kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu intinya. Itu yang Tuhan inginkan. Kelola hati kita supaya hati kita ini tidak dipenuhi dengan yang namanya pikiran jahat. Ayat 21 banyak sekali, tidak hanya pikiran jahat. Kelola suasana hati kita supaya ketika kita memiliki banyak kelebihan, kita tidak menjadi sombong, tidak menjadi tinggi hati. Dan ketika kita tidak memiliki sesuatu dan orang lain punya, kita tidak menjadi iri hati. Karena itu berasal dari hati kita. Dan itu yang menajiskan. Dan sesuatu yang najis itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu mari jangan najiskan hidup kita. Karena hidup kita ini sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Tidak ada yang najis. Kalau najis lagi berarti siapa yang beri? Kita yang undang, kita yang menimbulkannya sendiri Bapak Ibu ya. Kesalahan itu kesalahan kita sendiri. Padahal Tuhan sudah memberikan kita hati yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita waspada, menjaga hati kita masing-masing dengan segala kewaspadaan agar tidak mengakibatkan sesuatu yang menajiskan kehidupan kita. Saya bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini. Seperti firman Tuhan seperti firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hati kita ini Bapak Ibu terpancar kehidupan. Dari hati kita ini bisa membuat kita hidup. Mulai dari perkataan kita. Ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang menghidupkan, yaitu yang membangun iman kita, yang membangun orang yang mendengarkan, maka akan timbul kehidupan. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita bagi kita yang memperkatakan, bagi orang yang mendengarkan. Semua apa yang dijelaskan pada ayat 21 ini itu tentang perilaku. Kalau hati kita berpikir dan punya kerinduan untuk melakukan yang baik, tentu ada kehidupan. Karena dari hati terpancar kehidupan. Oleh karena itu jangan mengizinkan hal-hal yang najis menyelimuti hati dan pikiran kita. Karena itulah firman Tuhan katakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan itu yang najis. Oleh karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian tetap waspada, tetap menjaga hati dan kehidupan kita agar tetap layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia menyaksikan Renungan 79. Kiranya menjadi berkat kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420088. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami sehingga kami tidak akan mengizinkan lagi hal-hal yang najis itu mengotori hati kami, menyelimuti pikiran dan hidup kami. Supaya kami sebagai anak-anak Tuhan, umat Kristen yang mengasihi Tuhan dapat mengeluarkan hal-hal yang memberikan kehidupan yang terpancar dari hati kami dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Mulai dari pikiran kami, perkataan kami, sehingga kami tidak masuk dalam kategori orang yang najis. Terima kasih Bapa yang baik, kami tidak ingin menajiskan diri kami dan juga tolong kami untuk tidak menajiskan orang lain dari setiap perkataan yang datangnya dari hati kami. Kami mau mengisi hati kami dengan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu yang akan memberikan kami semangat dan kehidupan yang baru. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur dan keluarga GPD LSD Magelang ranting-rantingnya. Kiranya keluarga GPD LSD Magelang terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam keluarga GPD LSD Magelang sehingga keluarga GPD LSD Magelang berbuah banyak. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.